Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah summa salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku dan kita masih bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Bakri Lampung. Nah, pemirsa, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu agung yaitu bulan suci Ramadan. Maka dari itu pemirsa, dalam Damai Indonesiaku siang hari ini kita mengangkat tema yaitu Marhaban ya Ramadan, sucikan diri, bersihkan hati. Bersama guru-guru kita yang akan membahas tema yang menarik ini, yang sudah bersama-sama jamaah ada Ustadz Vicky Antiko dan juga Ustadz Azhari Nasution. Langsung saja pemirsa kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang paling semangat di sini ibu-ibu. Mudah-mudahan yang ngejawab salam tadi selamat dunia akhirat. Dimudahkan oleh Allah rezekinya. Dan mudah-mudahan juga secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik haji ke Baitullah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama kita, qari-qari'ah, ustadz ustazah, haji maupun hajah, calon haji dan calon hajah, dan seluruh calon jenazah yang berkesempatan hadir. Ya nggak bisa bu, sebab kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Wabil khusus senior kami Ustadz Azhari Nasution yang alhamdulillah nanti akan memberikan tausiahnya juga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, puja puji syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir ke dalam majelis ini, yaitu dalam rangka Damai Indonesiaku. Salawat ma'assalam semoga selalu senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tinggal menghitung hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang diwajibkan oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Apa rencana kita untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama, tanamkan kegembiraan dulu di dalam hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena apa ayah dan bundaku? Di bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Untuk itu dengan bulan suci Ramadan kita sambut dengan penuh kegembiraan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebab kenapa ayah dan bundaku? Di bulan-bulan itulah ampunan Allah akan datang kepada kita. Sebab kenapa ayah dan bundaku? Amalan pun dilipat gandakan oleh Allah kepada kita. Di bulan suci Ramadan Al-Quran diturunkan. Lebih-lebih mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tapi kita jangan bangga dulu karena begitu banyak amalan di bulan suci Ramadan. Karena ada dua permasalahan. Ada yang disebut dengan pembatal puasa Ramadan, ada juga yang disebut dengan pembatal pahala puasa Ramadan. Kalau pembatal puasa Ramadan kita udah tahu semua abundaku. Makan minum dengan sengaja, atau mendekati suami, mendekati istri dengan sengaja, terjadi peristiwa yang aneh dengan sengaja, batal. Kalau tak sengaja, tak apa-apa.
Nah, yang lebih sulit lagi kita untuk menjaga pahala puasa Ramadan kita. Karena apa? Terkadang kita mendapatkan lapar, terkadang kita mendapatkan haus, namun kita tak mendapatkan pahala puasa Ramadan. Kenapa ayah dan bundaku? Sebab apa kata Rasulullah? Sittatu asya'a tuhbitul a'malan. Ada beberapa perkara yang bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Yang pertama, al-istighalu bil uyubi khalqi. Orang yang selalu sibuk mencari aib dan kekurangan orang lain. Kalau bahasa kami Palembang, Bu, ngupat. Tahu ngupat? Orang-orang yang ngupat ini, Pak, sedikit demi sedikit pahala puasa Ramadannya akan habis. Nah, kalau penyakit ngupat ini kebanyakan kalau di desa kami, Pak, ibu-ibu. Nah, kenapa? Sebelum pergi ke pasar, iya kadang bersama kawan-kawan saling gawai. Hei, kamu udah tahu di kabar? Kabar apa? RT kita mau nikah lagi. Mudah menyerap informasi, namun terkadang ia lalai, apalagi dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Hati-hati bundaku. Yang kedua, ketika bulan suci Ramadan penuh dengan kegembiraan, jangan sampai ada waqaswatil qalbi di dalam hati, yaitu orang-orang yang keras hati, orang-orang yang selalu merasa paling benar, yang selalu merasa paling hebat, yang selalu merasa paling pintar. Jangan pernah ada rasa waqaswatil qalbi, orang yang selalu merasa benar. Awas bundaku, benar itu baik, benar itu bagus. Tapi kalau hidup ini sudah merasa paling benar, jangan harap ayah dan bundaku bisa mendapatkan pahala puasa Ramadan. Yang selanjutnya, di dalam menyambut bulan suci Ramadan, hati-hati ketika bulan suci Ramadan nanti dengan sifat wahubud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Silahkan ayah dan bundaku, engkau cintai rumahmu, silahkan engkau cintai hartamu, silahkan engkau cintai anak dan istrimu. Tapi kalau itu sudah berurat dan berakar, sampai-sampai kita takut kehilangan dunia ini, itu pun bisa menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Yang selanjutnya, yang bisa menghancurkan seluruh amal ibadah itu terlalu tinggi angan-angan. Awas, terlalu tinggi angan-angan bukan berarti tidak boleh bercita-cita. Silahkan engkau cita-cita, gantungkan setinggi langit. Tapi kalau hidup cuma mengumpulkan jikalau andai kata seumpama dan misalnya, maka mohon maaf seluruh amal ibadah kita akan tinggal dan tak tersisa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk itu di bulan suci Ramadan jaga sifat dan sikap kita di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan. Mudah-mudahan sampai di menjelang Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ustaz Sofyan sudah ada di belakang kami. Mohon maaf dan izin bundaku, kami pulang ke habitatnya dulu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Vicky Antiko yang nanti akan kembali bertausiah di segmen-segmen berikut. Nah, sebagaimana tadi yang sampaikan oleh guru kita Ustadz Vicky Antiko, sejatinya seorang muslim ketika datang bulan Ramadan, hatinya selalu bergembira. Bahkan diriwayatkan ketika seorang muslim menyambut gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya untuk tersentuh api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana masih berkaitan dengan menyambut bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan temui, insya Allah nanti akan dikuatkan lagi di segmen kedua oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سموا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillah qabla kulli syai'. Alhamdulillah ba'da kulli syai'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lahu syai' minallah. Wallah laisa kamitslihi syai'. Bapak, ibu-ibu, saudara jamaah Damai Indonesia TV One yang dimuliakan Allah. Tema kita hari ini bicara tentang menyambut bulan suci Ramadan. Saya mau tanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, warga Lampung yang tercinta. Nyo kabar? Kurang kompak. Nyo kabar? Nah, itu jawabannya. Wawai. Gitu Bu ya? Alhamdulillah. Naam. Kaifa nastaqbil syahra Ramadan? Bagaimana cara kita menyambut bulan suci Ramadan? Ada satu ungkapan menarik dari Al-Imam Abu Talib Al-Makki. Beliau mengatakan faman lam yakun li batinihi kamalu zahirihi fahuwa mud'imul badan katanya. Orang kalau beribadah tidak faham maknanya, maka yang terjadi adalah dia hanya lelah fisiknya, tidak mendapatkan esensinya. Dia tidak paham nilai-nilai di balik ibadah itu. Apa pesan moralnya? Nah, saya ingin di waktu yang singkat ini, saya ingin sampaikan 5 esensi Ramadan. Supaya kita faham bagaimana cara berinteraksi dengan bulan ini. Catat baik-baik. Yang pertama, Bu. Assalamualaikum. Masih hidup gak nih? Yang pertama, makna Ramadan huruf Ra. Yaitu riayatul qurbah billah, menjaga kedekatan dengan Allah. Puasa ini syariat yang udah lama banget. Sebelum Nabi Muhammad diutus sudah ada syariat puasa nabi-nabi terdahulu. Imam Asy'arani mengatakan dalam Irsyadut Talibin, di antara yang awal-awal melakukan puasa adalah Nabi Adam. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Itu disuruh puasa. Jangan dekat-dekat pohon terlarang. Disuruh puasa. Jangankan mencicipi, dekat saja tidak boleh. Lihat kata-katanya. Ketika Nabi Adam berpuasa, seolah-olah jarak Nabi Adam dengan Allah dan pohon itu masih dekat. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Kalau saya menunjuk ini berarti jauh atau dekat? Dekat. Nah, ketika Nabi Adam digoda oleh iblis, fawaswasalahu masyaitan. Iblis ngegoda, Nabi Adam dan Hawa mencicipi pohon terlarang, berbuka sebelum waktunya. Ayatnya berubah. Tidak menggunakan kata ini tapi kata itu. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Allah bilang, hei Adam dan Hawa, bukankah aku sudah mengatakan bahwa jangan kalian mendekati pohon itu? Coba lihat. Dari ini menjadi itu. Ketika puasa ini jarak Adam dengan Allah dekat. Tetapi begitu Nabi Adam berbuka sebelum waktunya, ayatnya berubah dari ini menjadi itu. Itu bermakna jauh. Ismul isyarah lil ba'id. Apa kesimpulannya para ulama bilang puasa itu riayatul qurbah billah. Mendekatkan hubungan kita, menjaga kedekatan hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama, Ra. Setelah huruf Ra ada huruf apa lagi Bu? Mim. Apa makna mim? Muamalatul jinan bimaidatir rahman. Bulan ini bulan mengenyangkan rohani. Jadi yang dikenyangkan rohani. 11 bulan yang kita kenyangkan jasmani. Makan apa enaknya, sarapan apa enaknya, lauk siang apa, nanti nambuh pakai lauk apa, betul? 11 bulan ceritanya jasmani. Kita tidak pernah menyolek rohani, mendandan rohani, mengglowingkan rohani. Nah, kita punya roh dalam diri kita nih cemburu. Karena dia tidak pernah diperhatikan. Maka Allah menyediakan 1 bulan yang khusus di dalamnya mengenyangkan rohani. Bulan apa itu? Ramadan. Anda bisa lihat, makan haram, minum tidak boleh,
hubungan badan berdosa. Tetapi semua yang kebutuhan rohani halal. Semua kebutuhan fisik gak boleh. Makan dilarang, minum gak boleh. Material food tidak boleh. Junk food tidak boleh. Tetapi yang boleh spiritual food. Tarawih, baca Quran, tadarus, iktikaf, witir, sodakoh, zakat fitrah. Semuanya makanan rohani. Bulan ini bulan mengenyangkan rohani. Masalahnya ketika Ramadan, tren yang muncul bukan rohani tapi jasmani. Takjil war katanya. Perang takjil. Ibu-ibu mulai 1 Ramadan udah sibuk ngelis. Hari pertama lauk sayur lodeh. Hari kedua sayur asam. Hari ketiga, ya Bu ya? Bu, besok Ramadan coba dirubah. Malam ke-1 diskusi sama laki. Bang kita iktikaf di mana ya? Malam kedua, bang kita tarawih di mana ya? Malam ketiga, bang kita ngejar kajian, dengerin kajian ustadz di mana ya? Canggih gak Bu? Keren gak Bu? Insya. Terus gak masak ustadz? Gak usah Bu. Iya, catering aja. Alhamdulillah. Yang ketiga huruf apa? Ra, mim, dada. Dhabatun nafas bita'dibil imsak. Bulan ini bulan kita mendidik rohani. Mendidik nafsu. Disapih. Nafsu ini kata para ulama katifel. Seperti bayi. Bayi kalau tidak disapih. Sampai tua nyusuk. Bapak ketawa tuh Bu. Bayi kalau nggak disapih sampai tua nyusuk. Nafsu kalau tidak disapih nggak kenal kata enggak. Pengennya terus. Ramadan datang itu mendidik nafsu agar menidakkan yang boleh, mengharamkan yang halal. Supaya nafsu terlatih. Nih, dhabtun nafas bita'dibil imsak. Yang keempat, huruf apa? Alif, al-ittisaf bi sifatillah. Panjang pembahasannya, saya singkat saja. Intinya begini. Maknanya adalah di bulan Ramadan kita disuruh untuk menginstal, mengunduh sifat-sifat baik. Yang sifat-sifat itu berasal dari Allah. Selama ini kita mengimitasi, menduplikasi, mencontoh sifat binatang. Coba sifat binatang buas apa? Pengen menang sendiri, membunuh karakter orang, memenangkan egonya. Itu tabiat sifat hewan buas. Sekarang sifat binatang ternak apa tabiatnya? Pengen tidur nyenyak, makan banyak, kawin banyak, tidur banyak, binatang ternak. Kita disuruh untuk mendelete sifat-sifat itu dan mengunduh sifat-sifat baik. Karena selama ini yang kita unduh 2 sifat binatang itu, bukan sifat baik dari Allah. Yang terakhir yaitu huruf nun, maknanya adalah nailut taqwa. Ramadan adalah bulan memperoleh ketakwaan. Dan takwa ini bukan simsalabim abrakadabra, dia mesti mujahadah terus menerus. Makanya ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan la'allakumut taqwa, tetapi tattaqun. Menunjukkan untuk dapat takwa orang mesti berproses. Lil istimrar. Masya Allah tabarakallah. Begitu berat. Mudah-mudahan dengan memahami esensi ini kita bisa memaknai Ramadan dan bisa menyambut Ramadan dengan iman dan kelapangan jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Satu ilmu bagi kita semuanya, ilmu baru bagi kita semuanya. Ternyata apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Azhari Nasution, ketika kita lapar-lapar berpuasa, kita tidak minum, kita tidak makan, namun di balik itu justru kita mengenyangkan rohani kita, merawat rohani kita. Mudah-mudahan kita selalu bergembira dan siap untuk menyambut bulan Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan rasakan.
Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan buka sesi tanya jawab kepada para jamaah untuk dipersiapkan pertanyaan terbaiknya dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kami. Namun sebelumnya guru kita Ustadz Vicky Antiko sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah, kembali lagi dengan saya Ustadz Vicky Antiko dan hari ini kita akan membagikan hadiah dari Luwak White Coffee. Jamaah, kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silakan angkat tangan dan nanti saya akan menunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya ialah, dengarkan baik-baik siapa orang yang beruntung kali ini. Sebagai seorang mukmin, sikap apa yang dilakukan ketika bulan Ramadan tiba? Baik, kami persilakan kepada ibu yang berkerudung merah. Baiklah, silakan ibu. Mohon maaf, sebutkan nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Cahya Ustadz, saya dari Kemiling. Oke. Apa jawaban dari pertanyaan saya tadi? Izin menjawab Ustadz, jawabannya yaitu bergembira. Alhamdulillah. Bagaimana ibu-ibu? Benar, alhamdulillah. Anda berhak mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Dan juga bagi dua bersama Ustaz. Terima kasih. Baiklah, jangan kemana-mana. Baik jamaah sekalian, damai Indonesiaku, kembali lagi dengan saya melanjutkan yang tadi. Bundaku, tadi telah disampaikan tausiah agama mengenai menyambut bulan suci Ramadan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ladang pahala ketika di bulan suci Ramadan. Tapi ingat, jangan bangga karena amalan pahala yang begitu banyak kita berikan dan kita lakukan, karena ada penghancur amal pahala tadi. Yang pertama, orang yang suka menggibah. Yang kedua, orang yang keras hatinya di dalam bulan suci Ramadan, tak merasa dia bersalah dan tak merasa ia berdosa. Dan yang ketiga, orang-orang yang terlalu cinta kepada dunia. Yang selanjutnya, ketika bulan suci Ramadan, tipis rasa malu. Tipis rasa malu. Malu di hadapan manusia, lebih-lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa malu ini begitu penting, Pak? Karena malu itu sebagian daripada iman. Karena sekarang orang sudah enggak tahu malu lagi. Cucung udah 2, di mana ada organ di situ ia mau nyawer biduan. Cucung sudah 2, terkadang pakaiannya seksi. Mohon maaf, harus dijaga rasa malu. Malu di hadapan manusia, lebih-lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, ayah dan bundaku, yang bisa menghancurkan seluruh amal kita di bulan suci Ramadan nanti ialah zalim. Zalim itu berasal dari kata zolama, yang artinya gelap dan gulita. Mata hati dan pikiran kita ditutup oleh Allah, sehingga dosa-dosa yang kita anggap kecil dengan cara mengupat, dengan cara hubud dunia dan lain sebagainya, akhirnya menumpuk hidayah sulit masuk kepada orang-orang yang zalim. Dan selanjutnya, ayah dan bundaku, amalan apa yang perlu dilakukan di bulan suci Ramadan? Kata Rasulullah, "Falyatasaddaq." Perbanyaklah sedekah. Sebab apa kata Rasulullah? Afdhalus shadaqah shadaqati fi Ramadan. Nah, terkadang nak sedekah ini kita ini banyak perhitungan, Pak. Nyumbang masjid 20.000, semua almarhum kita sebutin.
Ini Pak, aku nyumbang masjid 20.000, tolong bacain Yasin nenekku 2 laki istri, orang tuaku, dulurku yang mati di Masuji itu Siko. Ngasih duit 20.000 itu meninggi ketua masjid. Woi, mohon maaf, jangan banyak perhitungan di dalam bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah menganjurkan kita, bundaku, ketika masak gulai di bulan suci Ramadan, banyakkan airnya. Kenapa? Berikan kepada tetangga-tetangga kita. Cuma jangan kasih airnya doang, bundaku. Jangan mentang-mentang hadis Nabi nyuruh banyakin airnya cuma ngasih air. Enggak, apa isi di dalam air itu? Kalau ikan kita isi ikan, kalau ayam kita isi ayam. Makanya di bulan suci Ramadan perbanyaklah sedekah. Yang selanjutnya, amalan di bulan suci Ramadan ayah dan bundaku, tak lain dan tak bukan untuk membaca Al-Quran. Karena apa? Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini kita wariskan kepada anak-anak generasi penerus kita. Sebab kenapa? Mereka adalah generasi penerus agama. Mereka adalah generasi penerus umat agama Islam dan bangsa Indonesia ini. Jamaah damai Indonesiaku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Untuk itu alhamdulillah kami selaku anak muda yang masih muda mampu berdiri di sini karena masih diberikan kesempatan untuk belajar. Untuk itu berikan juga kesempatan untuk anak-anak kita belajar, Pak. Jika perlu nanti yang membaca Al-Quran yang Al-Barzanji itu anak-anak SMP, anak-anak SD. Jangan kayak di desa kami, Pak. Yang membaca Barzanji itu umurlah 70 tahun ke atas. Membaca ayat lagi nggak lurus lagi. Al-jannatu wa na'imuha. Bahkan sudah ada kasus terteguk di gigi palsu. Kenapa? Udah habis tua. Maka dari itu Ramadan adalah bulan pendidikan, didik anak-anak kita. Wajar pepatah Arab menyatakan subhanul yaumun rijalun ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Akan bagaimana warna Indonesia ini 20-30 tahun yang akan datang, pemuda dan remaja kita jawabannya. Maka dari itu didik anak-anak kita dengan pola yang indah di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan banyak mengajarkan hal kebaikan. Yang pertama, Ramadan mengajarkan pendidikan untuk kita. Yang kedua, Ramadan mengajarkan akhlakul karimah kepada kita. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita bagaimana orang-orang miskin supaya kita peka, supaya kita rajin bersedekah. Untuk itu Bapak Ibu hadirin jamaah damai Indonesiaku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini tetap tekadkan kuat. Tekad dan fisik kita harus tetap kuat. Dan jangan lupa uang juga disimpan, Bu. Karena nak berbuka puasa tak cukup dengan bismillah saja, butuh duit. Kalau tidak ada duit gimana kita mau beli cendol? Mungkin itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini Ustadz Vicky Antiko sengaja kami datangkan dari Palembang ya Ustadz ya? Iya, dari Palembang Kabupaten Gak jauh Muara dari ini. sini ya Ustadz ya. Iya. Sengaja kita live dari Lampung dan kita datangkan Ustadz Vicky Antiko dari Palembang. Ustadz Azhari Nasution juga dari Sumatera Selatan, Medan ya Ustadz ya. Nah, kita ajak dialog, diskusi, tanya jawab kepada jamaah nih Ustadz Vicky. Ada Abang Zildan ini yang akan mengajukan pertanyaan berkaitan bagaimana menyambut bulan suci Ramadan yang beberapa hari lagi kita akan rasakan bersama-sama. Silakan Bang Zidan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Laksamana Zidan. Saya asal Pontianak, Kalimantan Barat. Saya izin aja Ustadz. Ya, mic-nya didekatkan lagi Bang Zidan. Mic-nya didekatkan lagi. Apa? Mic-nya didekatkan lagi. Oh, oke. Oke, siap. Saya dari Kalimantan Barat. Saya izin aja Ustadz. Gimana sih cara kita ningkatin iman kita di bulan Ramadan ini? Terima kasih. Bagaimana cara Ningkatin iman. meningkatkan iman Iya. di bulan suci Ramadan. Baik, terima kasih Bang Zidan atas pertanyaan. Silakan Ustadz Vicky Antiko untuk menjawabnya. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus ayah dan bundaku. Bagaimana cara kita melatih untuk meningkatkan keimanan? Ayah dan bundaku, iman itu ada 3 macam. Iman itu ada 3 macam. Ada iman itu yang bertambah dan selalu bertambah. Iman siapa ini?
iman para nabi dan rasul. Ada iman tuh yang mantap, tidak nambah, tidak nurun. Seperti itulah imannya. Iman siapa ini? Iman para malaikat. Ada iman tuh yang sifatnya yazid wa yankus, turun, naik, hidup, mati, timbul, tenggelam. Iman siapa ini? Iman kita. Kalau iman dang naik tadi bu, ari angin, guruh petir, geledek, melanda hujan, enggak ada orang pergi ke masjid. Tapi kalau iman dang turun, utang lagi banyak-banyaknya, tunjuk tahiyat lagi tak lurus. Nah, hikmah pertama, yang pertama di dalam meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kumpul dengan para alim ulama. Ini hikmah juga kita mendengarkan tausiah, kumpul dengan para guru-guru kita, kumpul dengan para alim ulama, dengan membaca Al-Quran, mengkaji, mentadabbur Al-Quran. Di situ akan terbayang bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Zidan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Fikri. Boleh duduk kembali dan nanti akan diteruskan di segmen berikut. Boleh duduk kembali Ustaz Fikri. Terima kasih. Dan di segmen berikut nanti kita akan kembali mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution, sambil tetap kita persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji lagi ya ibu-ibu ya. Nah sekarang kita akan coba melihat bagaimana tuntunan agama untuk berpuasa sebagaimana mestinya. Kita mulai dari definisi puasa. Apa itu puasa? Secara sederhana para ulama mengatakan puasa Ramadan itu adalah al-imsak. Ya, secara umum puasa adalah al-imsak anil mufattirat wal muhbitat bi kaifiyah makhsusah. Menjaga diri dari dua hal. Dari yang membatalkan dan dari yang merusak puasa dengan tata cara yang sudah ditentukan. Sepanjang apa waktunya, dari kapan sampai kapan, bikaifiyah makhsusah. Jadi puasa adalah menahan diri dari dua hal. Yang pertama al-mufattirat, yang kedua al-muhbitat. Yang pertama al-mufattirat, hal-hal yang kalau kita lakuin puasa kita batal. Yang kedua al-muhbitat, tidak membatalkan puasa tetapi bisa merusak kualitas puasa. Contoh, ibu-ibu buat kue, buat bolu, tetapi adonannya pakai telur busuk. Kira-kira bolunya jadi tidak? Jadi tidak? Jadi, tapi tidak temakan. Begitu mau makan bau telur tembalang. Karena adonannya telur puasa kita boleh saja tidak batal secara fikih. Tetapi karena kita tidak meninggalkan al-muhbitat, perkara-perkara yang merusak kualitas puasa, puasanya zong, argo pahalanya tidak jalan. Seolah-olah kita menyerahkan puasa dengan telur busuk, berbau, tidak wangi. Apa contohnya? Puasa tapi gibah, puasa tapi namimah, puasa ngomongin orang, puasa fitnah tetangga, puasa julid, puasa tapi usil sama orang, puasa tapi nyolong, puasa marah, puasa korupsi. Itu rusak puasanya. Meskipun dia tidak makan dan tidak minum, tapi puasanya zong, namanya al-muhbitat. Nah, satu hal lagi selain al-muhbitat ada namanya al-mufattirat, yang kalau dikerjakan maka puasanya batal secara fikih. Apa saja itu?
Catat baik-baik. Yang pertama, secara sederhana para ulama mengatakan orang batal puasanya kalau dia melakukan ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Walau lahzatan, meskipun murtadnya cuman sebentar. Assalamualaikum. Bu, masih hidup nggak nih? Jam 12 puasa, begitu siang terik, asam lambung naik, lapar, akhirnya nggak kuat, dia bilang saya murtad aja lah. Begitu jam 12 lewat 5, mu'alaf lagi. Pertanyaan, batal nggak puasanya? Walau lahzatan, meskipun murtadnya cuma sebentar. Dan dia mesti qadha puasanya. Dan dosanya besar. Yang kedua, kapan orang batal puasa? Al-haid wan nifas wal wiladah. Ibu-ibu nih. Bu, haid, nifas, wiladah. Masih bu? Ngapain jawab nenek-nenek nih? Kalau nifas, haid, wiladah, maka batal puasanya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, al-junun. Mohon maaf. Orang yang hilang akalnya, gila. Walau lahzatan. Meskipun gilanya cuma sebentar. Batal puasanya. Jadi kalau gila jangan nanggung-nanggung. Meskipun sebentar batal. Yang keempat. Yang keberapa? Hah? 4. Al-ighma was-sukru. Pingsan. Mabok. Ini bukan mabok minuman khamr ya. Kalau itu ya dosa. Tetapi yang ingin di underline, yang ingin ditebelin tentang batalnya. Orang yang pingsan batal puasanya. Tetapi ada pendapat dari Imam Romli. Kalau dia pingsan ternyata sempat sadar. Meskipun sadarnya sebentar. Kata Imam Romli puasanya sah. Ditebelin sama Ibnu Hajar dengan catatan pingsannya bukan karena faktor kecerobohan. Misal, ibu-ibu begitu sahur makan, rendang masuk, pala kakap habis, es doger masuk, subuh-subuh minum es tuh. Semua dimakan. Saking begahnya pingsan. Udah niat tadi malam puasa. At-tabyid wa ta'yin. Udah niat puasa Ramadan. Begah pingsan. Begitu mau maghrib 5 menit lagi ibu sadar. Itu sah puasanya bu tuh. Jadi kalau mau pingsan pasang alarm. Biar sebelum maghrib bangun. Wah udah habis saya kayaknya nih. Baik Mas Al, terima kasih Ustaz Azhari. Ini memang penting sekali selain kita bergembira menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi datang. Ini memang sangat penting karena kan datangnya bulan suci Ramadan ini hanya setahun sekali. Dan fikih puasa ini selalu ditanya berulang-ulang. Dan untuk itu kita tekankan di segmen ini bersama guru kita Ustaz Azhari Nasution bagaimana mempelajari fikih puasa itu tadi. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Azhari dan kita persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada Kakak Inggit betul ya? Boleh berdiri Kak Inggit dan langsung disampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Inggit, saya dari Kota Bandar Lampung. Saya memiliki 2 pertanyaan Ustadz, boleh Ustadz? Ya silahkan. Yang pertama, sebentar lagi bulan suci Ramadan. Bolehkah kalau ada orang yang puas-puasin makan atau senang-senang di siang hari atau malam hari? Dan yang kedua, bagaimana supaya kita fokus beribadah pada saat bulan suci Ramadan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya sebelum masuk Ramadan makan dipuas-puasin? Karena nanti kalau Ramadan masuk, apapun tak boleh dimakan. Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Secara fikih boleh. Tetapi kita ingin jawaban yang bukan hanya sekedar boleh dan tidak boleh. Tapi pantas atau tidak pantas. Layak atau tidak layak. Mantep atau tidak mantep.
Para ulama salafun as-salih, mereka punya tradisi. Orang-orang soleh terdahulu, 6 bulan sebelum Ramadan datang, 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka sudah meramadankan diri mereka. Maksudnya apa? Melatih tradisi Ramadan sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Melatih puasa sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Melatih sholat tarawih, qiyam Ramadan dengan qiyamul lail di luar Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat kebiasaan para ulama, ternyata yang mereka buat bukan puas-puasin makan sebelum Ramadan datang. Justru mereka membiasakan, melatih untuk membiasakan Ramadan sebelum Ramadan masuk. Lebih-lebih kalau sudah berlalu 3 bulan di awal, mepet 3 bulan menuju Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu mereka semakin melatih. Mereka mengatakan Rajab, Syahruz Zara', bulan menanam. Sya'ban, Syahrus Saqi, bulan mengairi tanaman. Ramadan, Syahrul Hasad, bulan memanen tanaman. Orang tidak mungkin bisa panen kalau tidak nanam. Nah, kita nanam enggak, nyiram enggak, begitu Ramadan tiba-tiba ngaku dapat Lailatul Qadar. Itu enggak mungkin. Halu. Jadi mereka para ulama mendapat Lailatul Qadar karena mereka sudah menyambutnya 6 bulan, 3 bulan sebelum Ramadan. Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk terus fokus sama Ramadan. Fokuslah bukan hanya pada bulannya, tetapi yang punya bulan. Siapa, Bu? Allah. Kita kadang fokus sama bulannya. Bulannya hilang, jamaahnya hilang, puasanya hilang, buat baiknya hilang, sedekahnya hilang. Karena fokus sama bulannya. Para ulama mengatakan, nahnu katanya kulluha walhamdulillah Lailatul Qadar. Bagi kami semua hari ya, itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka tidak lagi melihat Ramadan secara independen, tetapi yang mereka lihat adalah Allah yang memiliki Ramadan, dan Allah mesti disembah di bulan apapun dan dimanapun. Tidak mesti Ramadan atau di luar Ramadan. Ramadan adalah syahrut tarbiyah, hanya bulan latihan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Azhari Nasution, boleh duduk kembali. Nah, ini tinggal kita pilih saja, tradisi mana yang kita pilih. Tadi yang sampaikan guru kita, apakah tradisi ulama terdahulu yang sudah menyiapkan Ramadan semenjak 6 bulan sebelumnya, atau tradisi yang mungkin tadi dikatakan pantas atau tidak pantas sehingga mengenyangkan, banyak makan sebelum datang bulan Ramadan. Nah, di segmen berikut pemirsa kita akan masih mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah. Masih disiarkan langsung dari Masjid Raya Al-Bakri Lampung, Damai Indonesiaku, bersiaran dengan tema Marhaban Ya Ramadan, sucikan diri, bersihkan hati. Tadi guru-guru kita telah memberikan tausiah dan juga penjelasan kepada kita semua. Dan di segmen ini kami kembali persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Kali ini ada Ibu Kusniati. Boleh berdiri Ibu Kusniati, silakan. Dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Vicky Antiko. Bismillah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Husniati dari Majelis Taklim Taman Surga, Sabah Balau, Lampung Selatan. Masya Allah. Izin Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datangnya bulan Ramadan? Baik. Itu saja Pak Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Vicky Antiko untuk menjawabnya. Baik, Ibu Husmiati, alhamdulillah Bunda, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan suci Ramadan? Sebenarnya mendekatkan diri itu bukan hanya untuk pada saat bulan suci Ramadan. Tapi setiap hari kita latih bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan dengan cara kita tetap selalu belajar. Apa yang dilakukan ibu pada saat ini mengadakan majelis taklim, ini salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan pernah lepas dari guru-guru kita, jangan pernah lepas dari para alim ulama, ustadz ustazah kita, karena disitulah sumber jalan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih hati kita selalu terpaut berzikir dan lisan kita tak pernah lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Sofyan yang dapat saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Terima Baik, kasih. Masya Allah. Ini kalau ngomong-ngomong tradisi menyambut bulan Ramadan, ini kalau di Palembang boleh di-spill seperti apa tradisi yang biasa terjadi di sana, Ustadz? Kenapa Ustaz? Tradisi yang di Palembang ketika menyambut bulan Ramadan, ini biasanya apa yang dilakukan di sana, Ustadz? Yang dilakukan di daerah kami, saya bukan di Palembang, tepatnya di Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Ya. Tradisi yang kami lakukan di saat memasuki bulan suci Ramadan dengan menyambut itu dengan ada yang namanya buah kolang kaling, Bu. Oh, buah kolang Kami kaling. biasanya ngambil buah kolang kaling. Ya, gitu. ya. Jadi dibagikan kepada masyarakat begitu. Dibagi-bagi kepada masyarakat. Masya Allah, itu bagian daripada tarhib Ramadan ya. Kalau di sekolah-sekolah biasanya ada tarhib Iya. Ramadan. Terima kasih Ustaz Vicky atas jawabannya. Berikutnya ada Bapak Afrizal. Boleh berdiri Bapak Afrizal? Ya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Azhari Nasution. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprizal dari Kedaton. Yang saya tanyakan di sini begini Pak Ustadz, bagaimana cara amal-amalan atau doa-doa khusus di bulan suci Ramadan ini agar puasa kita selalu terjaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh duduk kembali Pak Afrizal. Amalan dan doa, tips dan trik. Silakan Ustadz. Iya, berat nih pertanyaan nih. Kalau saya tahu ada pertanyaan begini saya nggak datang. Ya. Saya kira dua hal. Yang pertama, bagaimana caranya agar puasa kita dijaga dan diterima oleh Allah. Pertama adalah sidqun niyah. Niat yang tulus untuk Allah, bukan untuk yang lain. Banyak orang tidak makan, tidak minum, bertapa, tapi bukan untuk Allah. Tapi biar kebal, auranya kebuka, biar sakti, biar kaya, biar sugih. Itu bukan puasa. Itu bukan mujahadah, itu mukabadah namanya. Bersulit-sulit. Maka yang pertama adalah sidqun niyah. Merapikan niat hanya untuk Allah. Karena Allah mengatakan as-sawmu li. Puasa itu mestinya untukku, bukan untuk yang lain. Satu. Yang kedua caranya adalah dengan kathratul mujahadah. Memperbanyak mujahadah, mukhalafatul hawa, melawan bisikan-bisikan tidak baik yang bersumber dari dalam diri kita, melawan hawa nafsu. Itu yang sulit dan itu yang mesti kita perangi. Jika dua hal ini kita lakukan, maka puasa kita bukan hanya diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan nur. Allah menebalkan iman kita, membuat kita semakin cinta dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Lahum ajruhum wa nuruhum. Doanya apa? Ya mungkin hari ini niatnya benar, besok udah mulai belok-belok, besok benar ternyata mau dekat buka mulai melenceng. Ada doa dari ulama, cakep banget. Allahumma arina haqaiqal asya kama hiya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya sebagaimana mestinya. Supaya kita sadar bahwa ini Ramadan. Dan kita tetap engeh kita harus apa di bulan Ramadan. Doa itu sering diajarkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Allahumma arinal haqqa asya kama hiya. Masya Allah, itu nanti bisa diterapkan kepada para jamaah. Nah, nanti pemirsa di segmen berikut kita akan berdoa bersama-sama dan juga akan mendengarkan sedikit kesimpulan dari guru-guru kita berkaitan dengan tema besar kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Ya, bismillahirrahmanirrahim.
Jadi Ramadan adalah bulan pendidikan rohani. Karena itu dia disebut Ramadan. Romad itu artinya panas. Jika ditambah alif dan nun maknanya lebih intensif. Sehingga bukan cuma panas, tetapi sangat panas menjadi Ramadan. Kenapa Ramadan disebut Ramadan? Sesuatu yang sangat panas. Tentu ini bukan sekedar bicara tentang iklim. Boleh jadi kita puasa musim hujan. Jadi bukan sedang bicara cuaca. Tetapi bulan ini bulan menyapih rohani. Menyapih rohani. Emas, untuk ketahuan mana yang emas, mana yang bukan emas, dia mesti dibakar dengan panas. Baru ketahuan mana yang emas otentik, mana yang merkuri. Nah rohani kita ini 11 bulan terkontaminasi dengan kebutuhan jasad. Sehingga banyak merkurinya, banyak karatnya. Untuk mengotentikkan rohani ini supaya asli, bening, maka dia mesti dibakar. Bulannya namanya Ramadan. Aktivitasnya kathratul mujahadah, memperbanyak mujahadah, mukhalafatul hawa, memusuhi hawa nafsu. Jika kita berhasil melakukannya, maka kembalilah bening rohani kita, otentik, dan kita pun disebut sebagai orang yang minal aidin al faizin, yang menang melawan nafsu yang tidak baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Azrina Sution dan juga Ustadz Vicky Antiko atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Nah, kesimpulan yang disampaikan oleh guru kita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah. Mewakili kru yang bertugas, akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah sama-sama kita menadahkan tangan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amma huwa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwikal karimi wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, sampaikan umur kami pada bulan suci Ramadan. Buka mata hati dan pikiran kami untuk selalu senantiasa bertakwa kepadamu. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimni binuril fahmi wabtahli abwabal ilmi wa zaini bil ahlaki hasanati wal ilmi. Allahumma nawir qalbi binuri hidayatika kama nawartas samawati wal ar abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى للمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه